Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Dalam persiaran hidup kita perlu untuk menyadari bahwa kehendak Tuhan bukanlah rencana perjalanan, melainkan sikap kita sebagai orang beriman yang senantiasa mewartakan kemuliaan Allah di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau menyatakan karya keselamatan-Mu bagi kami. Perkenankanlah kami memasuki misteri keselamatan-Mu dan tekun mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat mengabdi-Mu dengan setia di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita menganggap bahwa Anda dan saya serta kita semua mengenal Tuhan yang kita imani. Tetapi di dalam persiaran hidup kita, dalam tindakan kita, seringkali kita tidak menghormati Tuhan yang kita imani dengan tidak memiliki sikap hormat terhadap sesama kita manusia. Bahkan seringkali kita menyebutkan nama-nama binatang untuk menyebut nama teman-teman kita atau sesama kita. Katanya Anda dan saya adalah orang beriman, tetapi seringkali di dalam persiaran hidup kita, justru kita tidak menghormati Allah yang datang menyapa kita secara langsung melalui sesama kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus sudah memberikan teladan kepada Anda, saya, serta kita semua, agar kita tidak malu untuk mewartakan sabda Allah di dalam kebenaran. Meskipun seringkali ditertawakan atau bahkan seringkali dibenci oleh mereka yang sudah berada di dalam zona nyaman, di dalam kebohongan yang selama ini seringkali dibuat dan dibalut atas nama agama. Mengapa demikian? Paulus menegaskan kepada Anda dan saya serta kita semua bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sabdanya adalah tanda yang menjadi mukjizat yang mampu mengubah persiaran hidup Anda, saya, serta kita semua yang senantiasa percaya, memuliakan dan menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Orang beriman tidak hidup di dalam kemunafikan. Orang yang mengenal Tuhan tidak senang di dalam kebohongan. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman dan kita hidup di dalam kebohongan, apa artinya iman di dalam persiaran hidup kita? Berarti Anda dan saya serta kita semua seringkali tidak mengerti artinya beriman dan menjadi anak Allah. Kita diajak untuk senantiasa menginspirasi, berani menghadirkan kasih Allah secara nyata, bukan memuliakan diri sendiri. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang benar akan hidup oleh karena imannya. Hanya saja seringkali kita melayani hanya untuk memuaskan ego, memuaskan rasa haus kita akan pujian, akan kebaikan, akan perbuatan yang sudah dilakukan oleh kita sehingga kita ingin mendapatkan pujian. Kita diajak untuk benar-benar merefleksikan apakah selama ini di dalam pelayanan, di dalam tindakan dan perbuatan kita membantu sesama kita hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, hanya ingin dimuliakan, hanya ingin dikatakan orang yang paling berjasa.
berarti kita masih salah di dalam menghayati iman kita. Mestinya di dalam perbuatan baik kita, nama Allah semakin dimuliakan dan bukan nama kita yang diagung-agungkan. Yesus menegaskan di dalam Injil Lukas, bahkan Yesus menegur bagi Anda, saya, serta kita semua yang seringkali membalut segala tindakan kita mengatasnamakan agama. Dan seringkali kita seolah-olah menjadi pribadi yang taat, yang rajin, bahkan senantiasa berdoa hanya karena ingin memiliki dasar untuk menghakimi sesama kita. Yesus menegur orang-orang yang demikian, yang ingin tampil rohani, yang ingin tampil suci, tetapi hanya ingin menjadi Tuhan atas sesamanya. Ini ada suatu kesalahan, ada suatu yang tidak benar. Manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi manusia, karena sebenarnya apa yang menjadi hak Allah hendaklah menjadi hak Allah, dan jangan kita merebut hanya karena kita ingin dipandang orang yang paling benar. Masa pandemi ini kita menemukan begitu banyak contoh. Orang memakai masker double, orang mengikuti prokes hanya karena apa? Karena ingin dipandang orang yang taat, sehingga ia berhak untuk menghakimi, mencaci mereka yang bahkan untuk membeli masker masih mengalami kesulitan karena bahkan uangnya tidak cukup untuk menghidupi makan sehari-hari. Seringkali kita hanya berteriak, tetapi kita tidak bertanya mengapa orang tidak melaksanakan apa yang menjadi anjuran bersama. Seringkali kita mengatakan salah dan benar, tetapi kita tidak bisa memberikan solusinya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, yang diminta oleh Tuhan sebagai orang beriman adalah penghayatan hidup keagamaan. Bukan supaya dipandang suci, bukan supaya dipandang paling taat, tetapi tindakan kita menyelamatkan banyak orang. Untuk apa kita taat kalau justru membunuh banyak orang, kalau justru menjadi penghalang karya penyelamatan Allah yang mestinya hadir di dalam pelayanan kita, yang mestinya hadir di dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita. Kadang kita hanya ingin hidup menurut aturan agama supaya kita punya dasar untuk menyalahkan orang lain. Tetapi beriman itu berbeda. Bahwa kita seringkali jatuh sebagai orang yang beragama tetapi sebenarnya tidak memiliki iman. Yesus mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita diajak untuk menyadari bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah sebuah ketulusan dan kemurnian hati di dalam menjalani persiaran hidup kita. Orang beriman tidak hidup dalam kerendahan hati yang palsu, tetapi senantiasa mau belajar dalam hidup dengan membersihkan bagian dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi pertanyaan refleksi kita pada hari ini. Apakah kita melakukan segala perbuatan baik kita karena ingin mendapatkan pujian atau supaya nama Tuhan semakin dimuliakan? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai orang beriman, ia senantiasa membiarkan kemuliaan Tuhan semakin dimuliakan dan bukan justru membesarkan egoisme kita hanya karena ingin dipuji dan selalu dipandang benar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.